Bab 1686, Survei. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei tinggal di Pulau Taoyuan selama beberapa hari untuk berlatih. Di bawah pengaruh perbedaan laju aliran 1800 kali lipat, dia dapat melihat dua pohon teh liar tumbuh dengan jelas setiap hari. Dia juga menggunakan hari-hari ini untuk memilah beberapa latihan yang dia kuasai, dan akhirnya memilih latihan yang lebih cocok untuk dipraktikkan Song Wei dan Ling Qingsui secara terpisah. Latihan yang disebut Sutra Hati Niksang, ini sangat cocok untuk fisik keduanya, dan juga merupakan latihan yang khusus dibuat untuk praktisi wanita. Selain itu, Sutra Hati Nirwana tidak hanya memiliki pikiran kultivasi, tetapi juga jurus pendukungnya. Gerakan ini ditampilkan bersamaan dengan pikiran, tidak hanya kuat, tetapi yang lebih penting, sangat indah. Ini seperti menari di atas bulu. Tersembunyi dalam pose tarian yang indah ini adalah peluang pembunuhan yang mematikan. Selain itu, Xin Jing juga mencatat teknik rahasia serangan sonik, tetapi harus digunakan dengan gukin, dan memiliki persyaratan yang tinggi untuk kekuatan mental dan energi sejati. Xia Ruofei tidak tahu apakah Song Wei dan Ling Qingsui dapat menguasai teknik rahasia serangan sonik, tetapi bahkan tanpa teknik rahasia ini, Sutra Hati Nirwana juga sangat cocok untuk mereka berdua praktikkan, seperti yang dibuat khusus. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan semua latihan yang dikuasainya, dia tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk melakukan latihan ini. Dia memutuskan untuk mengajar Song Wei dan Ling Qingsui saat dia kembali ke Tiongkok lagi, sehingga mereka bisa berlatih sendiri. Dalam beberapa hari terakhir di Pulau Taoyuan Xia Ruofei, dia juga pergi ke pos penjaga khusus untuk menyemangati anggur bersama rekan-rekan lamanya, dan juga memahami situasi mereka saat ini. Secara umum para veteran sangat puas dengan kehidupan di Pulau Taoyuan. Meski tugas pengawal tidak ringan, namun tidak berarti apa-apa bagi para veteran yang telah berjuang di ketentaraan selama bertahun-tahun. Gaji Xia Ruofei sangat tinggi, dan makanannya jauh lebih enak dibandingkan saat dia di Tiongkok. Selain jauh dari rumah, sebenarnya tidak ada kekurangan di sini. Staf biasa mungkin masih merasa bahwa pulau itu sepi di luar negeri, dan merasa bahwa kehidupan di pulau itu jauh dari masyarakat yang beradab, dan akan terasa sepi dan sepi. Namun bagi para veteran yang pernah menjadi pendamping Biang Wan Leng Yue dan tidak dapat bertemu keluarganya beberapa kali dalam setahun, kehidupan di Pulau Taoyuan pada dasarnya sama dengan kehidupan di kamp militer. Terlebih lagi, di sini lebih manusiawi. Mereka dapat bergiliran keluar pulau setiap tahun, dan perusahaan akan mengganti biaya perjalanannya. Mereka bisa pulang dan berkumpul kembali dengan orang yang mereka cintai. Selain itu, anggota keluarga yang memenuhi persyaratan dan memiliki posisi yang sesuai di sini juga dapat diprioritaskan untuk direkrut untuk bekerja di pulau tersebut guna mencapai reuni di luar negeri. Para veteran sangat puas. Xia Ruofei merasa lebih bahagia. Lebih dari satu veteran mengatakan kepadanya bahwa kehidupan di Pulau Taoyuan ini terasa sangat nyaman dan tubuhnya menjadi lebih baik. Setelah pergi ke pulau itu, dia tidak hanya tidak punya air dan tanah untuk ditolak, dia bahkan tidak menderita pilek dan demam, dan dia masih menderita semuanya. Beberapa penyakit akibat kerja yang diderita setiap orang di tentara bahkan berangsur-angsur membaik. Xia Ruofei tahu bahwa ini adalah penghargaan bagi Arai Xuanxing, dan para veteran hidup dalam lingkungan spiritual untuk waktu yang lama. Meski mereka tidak akan berevolusi menjadi kultivator, namun tubuh mereka harus sangat sehat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tinggal di Taiksu Xuanxing sepanjang tahun setidaknya dapat mencapai umur yang bebas penyakit, bebas bencana dan panjang umur. Setiap hari di luar, pohon teh liar di Lingtus Space tumbuh selama 5 tahun. Sebenarnya pohon teh liar sudah memiliki banyak daun, namun Xia Ruofei belum berencana memetik daun teh. Dia berencana membiarkan pohon teh liar itu tumbuh beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, pohon teh liar ini telah tumbuh hampir 20 atau 30 tahun. Namun tebal batangnya hanya 20 hingga 30 cm. Dibandingkan dengan pohon teh liar di tebing Tianyimen, hampir tidak ada apa-apanya. Xia Ruofei tidak takut teh liar ini tidak akan berpengaruh setelah dipetik, juga tidak khawatir pohon teh liar akan merusak fondasinya. Dikhawatirkan teh saat ini adalah produk setengah jadi yang memiliki efek promosi tertentu pada budidaya, tetapi tidak dapat mencapai teh Tianyimen.
Hasil yang baik. Teh liar hanya dapat diminum sekali, kedua kalinya tidak akan mendorong budidaya. Untuk menguji efek teh liar, dia hanya harus menggunakan murid Xingzonzong, dan dia harus membiarkan Luo Qingfeng memilih murid yang paling dapat diandalkan dan berbakat. Jika murid-murid yang mencoba teh liar tidak membuat banyak kemajuan karena kurangnya waktu, dan tidak mungkin untuk meminum teh liar di masa depan, maka Xia Ruofei merasa sedikit sedih. Meskipun murid Xingzonzong pasti akan digunakan untuk menguji efek teh liar di masa depan, Xia Ruofei lebih suka menunggu lebih lama demi stabilitas. Sama seperti Xia Ruofei berlatih di Pulau Taoyuan setiap hari, sambil memperhatikan pertumbuhan pohon teh liar, di kedalaman pegunungan Huasan Taisan, ribuan mil jauhnya, langit ditutupi oleh metode formasi berat, gelap bayangan muncul di malam hari di ruang belajar kediaman Chen Nanfeng di puncak Yunxiao. Chen Nanfeng sedang memegang buku bersampul benang di bawah lampu dan membacanya dengan penuh minat. Setelah bayangan hitam memasuki ruang kerja, dia tidak mengangkat kepalanya dan bertanya langsung, "Apa yang kamu temukan?" Bayangan hitam ini melangkah maju dan berjalan menuju cahaya. Dia mengenakan pakaian hitam keras, dan seluruh kepalanya terbungkus tudung hitam, dengan hanya sepasang mata yang cerah. Pria berbaju hitam mengepalkan tangan ke arah Chen Nanfeng dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan." Setelah beberapa hari di kedai teh, dia pada dasarnya memahami situasi musim panas. Nama aslinya di dunia sekuler adalah Xia Ruofei, yang juga merupakan nama kecil. Ya, jadi mudah untuk menemukan profilnya. Setelah berbicara, pria berbaju hitam membalik tangannya dan setumpuk kertas muncul. Jelas dia juga memiliki senjata ajaib untuk penyimpanan. Pria berbaju hitam menyerahkan tumpukan kertas kepada Chen Nanfeng dengan hormat dan berkata, "Situasi yang dikumpulkan oleh bawahannya ada di sini." Chen Nanfeng mengambil tumpukan kertas itu, tetapi alih-alih melihatnya, dia berkata dengan tenang, "Saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu, ini lebih intuitif." "Ya Tuan." Pria berbaju hitam menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Xia Ruofei, pria, 26 tahun, dari kota Sanshan, Cina Tenggara. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan terkejut dengan keringat dingin, karena pria itu berbaju hitam telah menguasai situasinya sejak lahir hingga saat ini dengan sangat baik, dan beberapa hal bahkan dia sendiri mungkin tidak ingat, seperti pernah di sekolah dasar memenangkan penghargaan 3 siswa yang baik di kota." Chen Nanfeng diam-diam mendengarkan perkenalan dari pria berbaju hitam, lalu membuka tumpukan kertas dan melihatnya. Banyak di atas diunduh dari materi publik, termasuk Weibo milik Xia Ruofei. Chen Nanfeng memeriksanya dengan sangat cepat, dan setelah beberapa saat, dia melihat semuanya. Kemudian dia meletakkan tumpukan kertas di atas meja, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil berpikir, "Sepertinya lintasan kehidupan sebelumnya tidak mengejutkan. Bahkan jika dia bertugas di pasukan Serigala Tunggal, itu tidak di luar jangkauan orang biasa, orang-orang. Menjadi seorang kultivator saja sudah cukup, tetapi dia mendirikan perusahaan Taoyuan lebih dari 3 tahun yang lalu. Sepertinya metode seorang biksu." Pria berbaju hitam tidak berbicara, tetapi berdiri diam di seberang meja Chen Nanfeng. Dia tahu bahwa Chen Nanfeng tidak sedang berbicara dengannya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini hanyalah kebiasaan Chen Nanfeng memikirkan masalah. Namun, Chen Nanfeng mengalihkan perhatiannya ke pria berbaju hitam dan tersenyum dan berkata, "Aning, beritahu pendapatmu." Pria berbaju hitam ini, dipanggil Aning oleh Chen Nanfeng, baru saja berkata banyak. "Itu semua adalah hasil penyelidikan, itu hanya deskripsi objektif dan tidak mencampur-adukan penilaiannya sendiri." Sekarang Chen Nanfeng memintanya untuk mengungkapkan pandangannya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Guru, para bawahan merasa bahwa Xia Ruofei ini tidak seperti murid tersembunyi dari Biksu Yuanying. Pengalaman hidupnya sangat jelas, dan tidak ada periode waktu yang hilang dalam ingatan orang-orang." Penglihatan senyuman tipis muncul di wajah Chen Nanfeng, dan dia bertanya, "Maksudmu, dia mungkin mengalami beberapa petualangan lebih dari 3 tahun yang lalu sebelum dia memasuki dunia latihan?" "Bawahan yakin kemungkinan ini masih relatif besar," kata pria berbaju hitam. "Tapi dia sudah menjadi biksu Jindan."
Chen Nanfeng berkata, jika menurut penilaian ini, dia baru melakukan kontak dengan kultivasi sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, dan itu telah mencapai periode Jindan dalam waktu yang begitu singkat. Bukan, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti berbicara, namun dia masih sedikit mengernyit dan berkata, kepala, bawahannya membosankan, benar-benar tidak bisa memikirkannya, karena apapun kemungkinannya, selalu ada kontradiksi. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum, saya lebih suka memiliki guru yang sangat kuat di belakangnya. Meskipun pengalamannya dari masa kanak-kanak hingga usia sangat jelas, dan dia tidak pernah meninggalkan dunia, tapi, yang disebut besar tersembunyi di dalam kota, Yuanying mengapa bahkan kultivator yang lebih kuat pun harus disebut dunia tersembunyi di hutan tua pegunungan dalam yang tidak dapat diakses. Mungkin Xia Ruofei sudah menjadi seorang kultivator di bawah bimbingan master seperti itu sejak usia dini, tetapi pendahulunya tidak mau, praktisi tahu bahwa dia ada, jadi semua orang belum pernah menemukannya. Omong-omong, Chen Nanfeng terdiam sebentar, dan kemudian melanjutkan, saya lebih suka mempercayai kemungkinan ini, karena ini juga merupakan terobosan hanya dalam 3 tahun atau kurang dari seseorang yang telah melewati usia kultivasi terbaik. Di masa-masa awal Jindan, itu lebih masuk akal. Faktanya, kemungkinan kedua yang disebutkan oleh Chen Nanfeng lebih dekat dengan situasi sebenarnya dari Xia Ruofei. Alasan mengapa ini dekat, bukan sepenuhnya konsisten, adalah karena kontak sebenarnya Xia Ruofei dengan latihan lebih pendek, karena ia mendirikan perusahaan Taoyuan segera setelah ia memperoleh Link to Space, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi latihan pada saat itu. Oleh karena itu, waktu latihan sebenarnya lebih singkat. Jika Chen Nanfeng mengetahui kebenaran ini, saya khawatir ini akan lebih mengejutkan. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Nanfeng, pria berbaju hitam itu mengangguk sedikit dan berkata, demi kepala, masih ada situasi yang harus dilaporkan kepadamu, ini juga tentang Xia Ruofei ini. God Fam, temukan bab terbaru. Chen Nanfeng sedikit mengangkat alisnya dan bertanya, apa lagi? Pria berbaju hitam berkata dengan hormat, ketika bawahannya meninggalkan Zhongmen hari itu, dia baru saja melihat Tuan Muda mengirimnya keluar dari gunung, jadi bawahan itu mengikutinya dari jauh. Kamu mengikutinya. Wajah Chen Nanfeng sedikit berubah, dan berkata, Aning, kamu sedikit ceroboh. Apakah ada master meta bayi yang dikabarkan di belakangnya? Tidak yakin apakah dia menemukanmu mengikuti. Tuan, latihan kultivasi Xia Ruofei hanya tahap awal Jindan, dan bawahannya telah mengikuti sangat jauh. Bahkan biksu Jin dan awal dengan lebih dari setengah kekuatan mentalnya sulit ditemukan. Pria berbaju hitam itu berkata, dan itu milik Xia sangat yakin bahwa dia tidak menemukan bawahannya, dan dia tidak memiliki kelainan di sepanjang jalan, dia juga tidak menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi bagian belakang. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu yakin, pemuda ini merasa agak jahat, mungkin seseorang menemukanmu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan membicarakan ini, biarkan aku bicara tentang apa yang kamu temukan. Ya, kata pria berbaju hitam, dia menerbangkan Yu Jian ke arah mengambil sekte bintang, dan setelah berhenti dari gerbang gunung kita, dia berhenti dan mengeluarkan perahu terbang. Fei Zhu. Chen Nanfeng sedikit terharu, tanpa sadar duduk tegak, dan bertanya, apakah kamu yakin dia mengeluarkan kapal terbang itu? Yakin sekali, kata pria berbaju hitam. Itu adalah pesawat hitam murni, yang lebih besar dari pesawat air biru kita. Selain itu, bawahan mencoba melacak, tetapi segera kehilangannya karena kapal. Kecepatan kapal terbang jauh lebih cepat daripada Yu Jian, dan ini juga jauh lebih cepat daripada kapal terbang Bishui kami. Para bawahan merasa bahwa, meskipun kepala kapalnya ada sendiri, ia belum tentu bisa mengejar kapal terbang ini. Chen Nanfeng menunjukkan pandangan yang bijaksana dan berkata, karena ada kecepatan yang begitu cepat, itu pasti sebuah kapal terbang. Di dunia budidaya saat ini, hanya senjata sihir terbang kuno yang dapat mencapai kecepatan ini. Ya, kata pria berbaju hitam, setelah bawahannya tersesat, mereka tidak melanjutkan memilih sekte bintang. Tapi arah penerbangan kapal terbang itu memang menuju sekte bintang. Chen Nanfeng merenung cukup lama, dan berkata, Aning, apakah kamu ingat seorang ahli Yuan Shen dalam sejarah pemilihan Xingzong yang tercatat dalam klasik Zhongmen? Pria berbaju hitam itu membeku sedikit,
lalu bertanya dengan ragu, "Ketua, apakah Anda berbicara tentang Qiyun Daoren?" Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, "Sepertinya Anda juga telah memikirkannya." Kitab klasik Zongmen mencatat bahwa senjata ajaib terbang dari penganut Tao Qiyun ini adalah perahu terbang hitam bernama Obsidian, yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Perahu terbang obsidian sangat terkenal di dunia latihan. Pria berbaju hitam menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dan berkata, "Maksudmu, Xia Ruofei mungkin adalah pewaris dari penganut Tao Qiyun?" Ini sepertinya pemimpinnya. Penganut Tao Qiyun adalah karakter 500 tahun yang lalu, dia belum pernah mendengar kabar darinya selama ratusan tahun ini. Bagaimana mungkin pewaris muda seperti itu tiba-tiba muncul? Chen Nanfeng menunjukkan ekspresi terpesona dan berkata, "Senior Qiyun adalah seorang biksu dari periode Yuanshan, dan dia mencapai periode Yuanshan lebih dari 500 tahun yang lalu. Jika tidak ada yang tidak terduga, dia hidup di era ini, bukan sungguh hal yang aneh, kekuatan magis para pendeta di zaman primordial berada di luar imajinasi kita. Di dunia kultivasi saat ini, periode infanteri Yuan sudah di langit. Adapun periode Yuanshan, tidak ada dunia yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun." Chen Nanfeng melanjutkan, "Jika Xia Ruofei adalah penerus senior Qiyun, maka semuanya akan dijelaskan. Jika senior Qiyun hidup hingga saat ini, Xi Wei mungkin telah mencapai periode kebangkitan, atau bahkan lebih tinggi. Untuk para master, mereka pada dasarnya tidak membutuhkan kapal terbang lagi. Sangat normal untuk memberikannya kepada murid-muridnya. Dan jika Xia Ruofei ini adalah keturunan pendahulu Qiyun, maka Luo Qingfeng, kepala Xingzhonzong sikapnya sangat masuk akal. Untuk dihitung berdasarkan senioritas, Luo Qingfeng hanyalah muridnya. Tentu saja, dia harus menghormatinya. Selain itu, kemungkinan besar Xia Ruofei telah berlatih dengan senior Qiyun sejak kecil, tetapi hanya dia belajar sedikit lebih banyak dari setahun yang lalu, dan senior Qiyun membiarkan dia secara bertahap menghubungi dunia kultivasi. Adapun perusahaan yang dia buka di dunia sekuler, itu mungkin hanya sebagian dari pengalaman debu merah. Pria berbaju hitam juga menunjukkan petunjuk berpikir, dan kemudian berkata, "Guru, Anda mengatakan itu, sepertinya kemungkinannya sangat besar. Jadi, kepala Xia Ruofei ini, lebih besar dari yang kita duga." Lebih dari itu, Chen Nanfeng tersenyum tipis dan berkata, "Tidak peduli berapa usianya, itu tidak berpengaruh pada kita. Sekalipun dia adalah pewaris senior Qiyun, mungkin senior Qiyun tidak bisa membantunya dalam segala hal. Jika demikian, tidak akan ada pengalaman apapun, dia tidak bisa menempuh jalur kultivasi lama. Saya kira jika tebakan kami benar, maka senior Qiyun paling banyak akan melindunginya secara rahasia, dan hanya jika dia menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata. Kami hanya memotret saat kami berada di sana. Kami Tianyimen tidak jahat padanya, apalagi membunuh mereka, jadi apakah dia senior Qiyun di belakangnya atau master lain dari pendahulu Yuanying tidak banyak berpengaruh pada kami. Faktanya, kapal terbang Xia Ruofei bukanlah kapal terbang obsidian. Dia bahkan tidak tahu nama kapal terbang itu. Tapi ini dibuat oleh Yuntai, dan tidak disebarluaskan. Ketika dunia budidaya kuno masih ada, dunia itu disegel di ruang bersarang di cincin penyimpanan, dimiliki. Adapun penganut Tao Qiyun, tentu saja tidak ada hubungannya dengan Xia Ruofei. Beberapa hari yang lalu, Xia Ruofei curiga ada seseorang yang melacaknya dan dengan sengaja mengeluarkan kapal terbang berwarna hitam. Sebenarnya tujuannya hanya dua, salah satunya adalah menyingkirkan pelacak itu sesegera mungkin. Rumor tersembunyi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memang ada seorang guru yang hebat. Senjata ajaib terbang yang ikonik adalah perahu terbang berwarna hitam. Dan master ini kebetulan adalah pendahulu dari klan bintang pemetik. Dengan banyaknya kebetulan, sulit bagi Chen Nanfeng untuk tidak disesatkan. Saat ini, Chen Nanfeng sudah menganggap Xia Ruofei sebagai murid Tao Qiyun di dalam hatinya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, dia merasa setidaknya 70% atau 80% yakin. Chen Nanfeng sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, Xia Ruofei pasti telah melakukan kontak dengan 5 perintah suci, dan itu jelas bukan yang muncul di pelelangan, atau yang dipegang sekte kita. Saya bisa merasakannya nafas 5 perintah suci yang tersisa padanya, meski sangat-sangat lemah, tapi perasaanku tidak salah. Aku juga telah melihat 5 perintah suci lembah Fei Hua dan gerbang Changlang,
dan aku meragukan kelima perintah suci itu, adalah token nomor satu yang belum pernah lahir, tetapi sisa nafasnya terlalu lemah, dan saya tidak dapat memastikannya sepenuhnya. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan terkejut mendengar bahwa 5 perintah suci keringat dingin disimpan di ruang Lingtu. Chen Nanfeng pasti tidak bisa merasakannya, tapi dia hanya memegang 5 perintah suci. Setelah menembus penghalang, setelah belajar sebentar, Chen Nanfeng benar-benar bisa merasakan nafas 5 perintah suci yang tersisa pada dirinya. Pria berbaju hitam bertanya dengan bingung, "Guru, karena itu sebabnya. Mengapa Anda tidak bertanya padanya secara langsung hari itu, tetapi setelah sedikit godaan, apakah kamu mati?" Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bertanya secara langsung, dia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan itu mungkin membuatnya waspada, khawatir aku akan terluka, dia. Selain itu, hanya ada sedikit nafas yang tersisa di tubuhnya, itu tandanya. Bahkan jika saya telah melakukan kontak, itu pasti tidak terbawa ke tubuh saya. Selain itu, meskipun identitasnya belum dapat dikonfirmasi pada saat itu, ada rumor yang mengatakan bahwa ada seorang ahli masa bayi di belakangnya. Masih bisakah kita mengambil risiko untuk memaksanya gagal? Lalu, ketika dia mempelajari 5 perintah suci kita, apakah kamu menemukan sesuatu yang bertanggung jawab?" Pria berbaju hitam mau tak mau bertanya. Chen Nanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, penampilannya sangat normal, tapi menurutku terlalu normal. Ini agak tidak normal." Selain itu, di aula pertemuan, dia menunjukkan rasa ingin tahu tentang 5 perintah suci, dan saat belajar itu juga sangat serius, tapi menurutku dia tidak terlalu tertarik. Tentu saja, ini hanya perasaan. Omong-omong, Chen Nanfeng berkata lagi, "Singkatnya, saya merasa pemahaman Xia Ruofei tentang 5 perintah suci seharusnya lebih dari yang dia tunjukkan." Pria berbaju hitam berkata, "Sayang sekali, kamu harus menjaganya selama beberapa hari-hari itu. Mungkin Anda bisa menemukan petunjuknya." Chen Nanfeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, "Aning, Xia Ruofei ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tinggal di gerbang kami, dan ada biksu di pos Jin dan seperti saya, dia pasti tidak akan menunjukkan kelainan apapun, tidak masuk akal untuk tinggal di sini." Setelah berbicara, Chen Nanfeng tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya. Kita hanya tahu sedikit tentang 5 dekrit suci, namun saya selalu merasakan adanya urgensi di tengah-tengahnya. Penting untuk memecahkan rahasia 5 perintah suci sesegera mungkin, jika tidak semua upaya akan menjadi sia-sia, jadi saya sedikit kesal. Dia pasti merasa tidak normal hari itu. Kami mengujinya. Bukankah dia sedang menguji kita?" Pria berbaju hitam itu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, jika tidak, bawahannya akan menatap ke dekat pemetik bintang. Mungkin informasi lebih lanjut dapat ditemukan." Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Jika Xia Ruofei benar-benar keturunan senior Ciyun, maka 5 perintah suci kemungkinan besar ada di tangan senior Ciyun, dan Xia Ruofei hanya melihat yang ini bersama gurunya. 5 perintah suci, jadi nafas 5 perintah suci yang tersisa padanya akan sangat lemah. Apakah menurut Anda bisa mendapatkan 5 perintah suci ini dari tangan seorang pendahulu yang telah dilatih pada periode Yuanshen atau lebih tinggi?" Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Bawahan tidak bisa melakukannya." Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, ada kemungkinan tebakan kita salah. Xia Ruofei ini hanya mendapat peluang besar, jadi akan ada harta yang tak ada habisnya, solusinya, WW dan pengembangan diri juga ada di dalamnya. Butuh hanya 3 tahun untuk mencapai tahap awal Jindan. Jika ini masalahnya, maka Xia Ruofei ini mungkin memiliki banyak cara yang tidak dapat Anda dan saya bayangkan, jadi meskipun Anda menatap ke dekat bintang pemetik, ada kemungkinan besar Anda tidak akan mendapat apa-apa." Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, "Bawahan mengerti." Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, "Faktanya, kemungkinan ini sangat kecil, dan saya sekarang lebih tegas dalam penilaian saya. Anda berpikir, jika Xia Ruofei ini benar-benar memiliki kesempatan untuk memiliki segalanya hari ini, maka pilihlah Sekte Bintang." Mengapa Luo Qingfeng menundukkan kepalanya padanya? Lagi pula, Luo Qingfeng, kamu juga seorang biksu Jindan awal, dan dia adalah ahli dalam kasus ini.
Ya, bawahan juga berpikir bahwa keputusan hakim mungkin benar. Pria berbaju hitam berkata, "Tuan, mari kita selidiki dia kali ini." Chen Nanfeng berkata dengan ringan, "Dia mungkin telah menemukannya, tetapi kami tidak jahat padanya dan tidak perlu terlalu khawatir." God Farm, temukan bab terbaru. Suaner, sudah beberapa tahun sejak latihan kultivasimu berhasil menembus tahap awal Jindan. Chen Nanfeng tidak langsung menjawab pertanyaan Chen Xuan, tapi bertanya sambil tersenyum. Chen Xuan berkata tanpa berpikir, sudah hampir 3,5 tahun. Chen Nanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Menurut penyelidikan pria kulit hitam Aning, Xia Ruofei benar-benar mengungkapkan cara kultivator, yang hampir lebih dari 3 tahun. Secara teori, Xia Ruofei kemungkinan besar akan mencapai titik nol dalam waktu sesingkat itu. Pada awalnya budidaya mencapai tahap awal Jindan. Tentu saja, dia juga menganggap kemungkinan ini sangat kecil. Bagaimanapun, Xia Ruofei berusia 20-an, dan Chen Xuan jelas jauh lebih buruk darinya. Dia selalu merasa putranya sangat baik dan bangga akan hal itu. Sekarang dia tiba-tiba melompat keluar dari Xia Ruofei yang lebih jahat. Dia harus mengatakan bahwa dia masih mengalami beberapa pukulan. Chen Nanfeng menyesuaikan emosinya dan berkata, tidak terlalu pendek untuk dihitung. Suaner, ada banyak kesulitan dalam berlatih bersama, dan yang paling tabu adalah membuat mobil di balik pintu tertutup. Sudah waktunya kamu keluar dan berlatih. Chen Xuanwen berkata sejenak, dia tidak butuh waktu lama untuk menerobos masa-masa awal Jindan. Sekarang banyak biksu veteran Jindan di dunia latihan terjebak dalam dekade awal Jindan. Ini masih mengalami kemajuan yang stabil. Meski kemajuannya tidak besar, namun tidak pernah terasa hambatan. Lagi pula, dia baru berhasil menerobos selama lebih dari 3 tahun, dan jalan masih panjang sebelum masa jabatan Jindan. Masuk akal bahwa sekaranglah waktunya baginya untuk meletakkan dasar yang kokoh, dan praktiknya harus lebih tertutup. Tapi Chen Nanfeng tiba-tiba pergi ke arah lain dan sepertinya ingin dia keluar untuk pelatihan, yang membuat Chen Xuan bingung. Namun, Chen Xuan, yang sangat ketat di masa kecilnya, tidak bersuara mempertanyakan keputusan Chen Nanfeng, tetapi ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk, semuanya tunduk pada pengaturan ayahmu. Chen Nanfeng sepertinya melihat keraguan Chen Xuan. Dia berkata, Suaner, Anda juga harus tahu bahwa banyak biksu senior akan mengalami debu merah ketika mereka menghadapi hambatan. Di debu merah yang luas di dunia, sering kali terdapat prinsip-prinsip besar. Jika Anda tidak mengalaminya sendiri, sulit untuk menyadarinya. Ayah, apakah ayah ingin anakmu pergi ke dunia untuk mengalaminya? Chen Xuan bertanya sedikit tidak terduga. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Nanfeng membiarkannya pergi berlatih, juga berjalan di dunia kultivasi, atau menjelajahi reruntuhan perbaikan kuno, atau mengunjungi sekolah-sekolah besar, dan belajar satu sama lain. Dia tidak menyangka bahwa Chen Nanfeng sebenarnya ingin dia pergi ke pengalaman sekuler. Chen Xuanchai berusia awal 40-an, dan dia merasa masih terlalu dini untuk merasakan Hong Chen. Chen Nanfeng mengangguk sedikit dan berkata, meskipun Anda belum mengalami hambatan budidaya untuk saat ini, tetapi Anda lahir dan besar di Tianyimen, dan sekarang sebagian besar waktu Anda berlatih di sekte, memang ada kekurangannya. Pengalaman duniawi, ayah berharap Anda dapat mengambil pelajaran ini. Ada pepatah yang sangat berwawasan luas di dunia sekuler, pengetahuan tentang dunia dipelajari, dan kemanusiaan adalah artikelnya wawasan baru dalam budidaya. Akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan untuk menembus jangka menengah Jindan. Meskipun Chen Xuan tidak setuju dengan sudut pandang Chen Nanfeng, dia tidak berani melanggar maksud Chen Nanfeng. Terlebih lagi, Chen Nanfeng adalah seorang biksu veteran Jindan yang masih memiliki suara dalam kultivasi. Karena dia semua berpikir bahwa pergi ke pengalaman sekuler pada tahap ini akan sangat membantu untuk berkultivasi, maka Chen Xuan secara alami tidak berani untuk tidak setuju. Ya, ayah, kalau begitu saya akan pergi ke pengalaman sekuler untuk berlatih. Chen Xuan sedikit mengangguk, kalau begitu, kamu lihat bagaimana mengatur pengalaman ini. Kami memiliki banyak industri sekuler di Tianyi, lebih baik memilih satu untuk anak-anakmu. Kantor. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus pergi ke industri Anda sendiri. Anda akan menjadi pengalaman sekuler, bukan master.
Jenis latihan apa yang bisa Anda dapatkan di industri Anda sendiri? Siapa di antara mereka yang tidak mengenal guru kecil Anda? Kamu disuruh mengubah statusmu ke posisi paling dasar, apakah orang-orang itu benar-benar berani menyebutmu pegawai biasa? Chen Xuan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata sambil tersenyum, itu masih pemikiran ayahku yang bijaksana, dan anak itu tidak akan mengurus urusan kita sendiri. Baiklah, Chen Nanfeng mengangguk, lalu bertanya lagi, saya ingat Anda juga menghabiskan waktu mempelajari beberapa pengetahuan tentang dunia sekuler. Pengetahuan apa yang telah Anda pelajari selama tahun-tahun ini? Chen Xuan berpikir sejenak dan berkata, ayah, anak-anak agak rumit, dan mereka terlibat dalam banyak aspek, manajemen perusahaan, keuangan. Itu terlalu mewah. Chen Nanfeng tidak menunggu sampai Chen Xuan selesai, dan melambaikan tangannya. Anda pergi ke pengalaman duniawi, yang terbaik adalah memulai dari posisi paling dasar. Pernahkah Anda mempelajari teknologi duniawi? Jika yang terbaik adalah bisa bekerja di posisi teknis. Teknologi. Chen Xuan berpikir sejenak, lalu berkata, tahun lalu membosankan. Saya belajar sedikit tentang komputer. Itu adalah pemrograman PP. Ini harus dianggap sebagai teknologi. Saya tidak mengerti. Itu harus dihitung, kata Chen Nanfeng. Chen Nanfeng tahu lebih sedikit tentang dunia sekuler dibandingkan Chen Xuan. Dia belum pernah mendengar apapun. Faktanya, Chen Xuan adalah orang aneh dengan pengetahuan luas. Seorang biksu Jindan yang baik sebenarnya akan mempelajari pengetahuan komputer di dunia sekuler. Meski hanya kepentingan sementara, namun seorang kultivator, khususnya kultivator Jindan. Selain itu, apakah perkembangan domain otaknya sebanding dengan orang biasa? Biarpun dia belajar, levelnya sebenarnya cukup tinggi. Chen Nanfeng merenung sejenak, lalu berkata, lalu apa, PP? Xuaner, kamu menggunakan teknologi ini untuk melamar posisi teknis di dunia sekuler dan pergi ke perusahaan sekuler untuk mengalaminya. Chen Xuan merasa itu agak tidak masuk akal, dan diam-diam tersenyum di dalam hatinya, tetapi dia mengangguk dan berkata, ya. Ayah, kalau begitu saya akan mulai besok. Oke, lebih baik pergi berlatih lebih awal. Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, ya, Xuaner, kali ini kamu pergi berlatih dan langsung pergi ke sebuah perusahaan di kota Sanshan, Provinsi Tenggara untuk wawancara. Namanya adalah perusahaan Taoyuan. Chen Xuan tidak dapat membantu tetapi dia sangat jelas bahwa perusahaan ini bukanlah industri Tianyimen. Berdasarkan pengetahuannya tentang dunia budidaya, sepertinya itu bukanlah industri sekte lain di dunia sekuler. Maka ini mungkin benar-benar perusahaan sekuler. Namun ayahnya berlatih di Tianyimen dan hampir tidak pernah meninggalkan Zhongmen. Kenapa dia tiba-tiba memperhatikan sebuah perusahaan di China Tenggara? Dan juga menetapkan bahwa dia harus pergi ke sana untuk mengalaminya. Chen Xuan tahu bahwa ayahnya pasti memiliki makna yang dalam, tetapi Chen Nanfeng tidak mengatakannya, dan dia tidak pandai bertanya secara detail, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan Taoyuan ini. Meskipun aku tidak tahu niat ayahku, aku akan berlatih kemanapun aku pergi. Chen Xuan merasa dia hanya perlu mengikuti persyaratan ayahnya. Adapun makna mendalam ayahnya, ketika dia mengetahuinya, dia dengan sendirinya akan mengetahuinya. Juga, Chen Nanfeng berkata, Xuaner, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa ketika Anda pergi ke perusahaan ini untuk wawancara, Anda hanya dapat menggunakan apa yang baru saja Anda katakan. PP, kata Chen Xuan, ya, ini adalah teknologi PP. Chen Nanfeng berkata, selain itu, kemampuan manajemen perusahaan lain apa yang telah Anda pelajari, tidak boleh diungkapkan, dan penggunaan metode kultivator tidak diperbolehkan, hanya pengalaman seperti itu yang akan efektif. Chen Xuan sudah kebal terhadap permintaan aneh Chen Nanfeng, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, ya. Anak itu mengikuti instruksi ayahnya. Anda dapat mengirim orang tua untuk mengawasi anak-anak. Itu tidak perlu. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum. Saya secara alami percaya pada Xuaner. Pengalaman ini mungkin memiliki dampak besar pada karir kultivasi Anda. Saya harap ayah Anda akan menghibur Anda dan membuat hati Anda tenggelam. Pergilah ke perusahaan itu dan dapatkan pengalaman yang baik. Ya, kata Chen Xuanying. Kalau begitu pergilah. Ini belum terlalu pagi, kamu akan pergi ke Sanshan besok, jangan berlatih malam ini, istirahatlah lebih awal.
Chen Nanfeng berkata, kamu juga mengambil bis Hui Feizu, kamu tidak perlu datang dan mengucapkan selamat tinggal besok. Petik 2. Ya, ayah, kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal juga. Anak-anak mundur. Chen Xuan berdiri dan membungkuk sedikit ke arah Chen Nanfeng. Pergi, kata Chen Nanfeng. Namun, ketika Chen Xuan dengan cepat mendekati pintu, Chen Nanfeng berkata lagi, tunggu. Chen Xuan Wenyan berhenti dan berbalik ke bertanya dengan hormat, apakah Anda punya perintah? Chen Nanfeng membalik tangannya dan mengeluarkan 25 perintah suci dari cincin penyimpanan. Ketika dia mengangkat tangannya, kedua token itu melayang ke arah Chen Xuan dan berkata, bawalah 2 token. Anda dapat belajar lebih banyak ketika Anda baik-baik saja. Saya punya firasat bahwa 5 dekrit terakhir harus segera lahir. Chen Xuan mengulurkan tangan untuk mengambil 5 perintah suci, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ayah, bayi itu mengambil token itu, jadi bukankah mereka akan mempelajari Penatua Chen? Tianyimen memiliki sekelompok orang yang urusan utamanya adalah mempelajari 5 perintah suci, di antaranya Penatua Chen di tengah Jindan adalah pemimpinnya. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, saya telah belajar selama bertahun-tahun, dan belum ada hasil. Biarkan mereka istirahat sebentar, ubah saja pikiran mereka. Anda belum pernah mempelajari 5 perintah suci sebelumnya, jadi gunakan pengalaman ini. Waktunya, belajarlah ketika kamu punya waktu. Meskipun Chen Xuan merasa sangat aneh, tetapi Chen Nanfeng berbicara tentang bagian ini, dia secara alami tidak berani mempertanyakannya lagi. Jadi, Chen Xuan dengan hati-hati memasukkan 5 perintah suci ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian berkata, anak itu mengerti. Ayah, jika tidak ada perintah lain, anak itu akan mundur. Chen Xuan melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Faktanya, Chen Xuan membawa 5 perintah suci keluar dari sekte tersebut, Wewe masih memiliki risiko tertentu. Namun, Chen Xuan sendiri juga merupakan biksu awal Jindan, dan fondasi Tianyimen sangat dalam. Chen Xuan, yang merupakan seorang tuan muda, juga memiliki banyak metode penyelamatan nyawa. Bahkan biksu Parubaya Jin dan tidak punya pilihan selain kepada Chen Xuan. Oleh karena itu, selama tidak ada kekuatan sektarian yang berencana bersatu untuk menangani Chen Xuan secara khusus, keselamatannya masih dapat dijamin. Keamanan 5 perintah suci secara alami tidak akan menjadi masalah. Jadi meskipun Chen Xuan merasa sedikit aneh, membawa 5 perintah suci itu aneh, dan dia tidak akan khawatir bahwa dia tidak akan dapat menyimpan kedua token itu. Setelah Chen Xuan pergi, Chen Nanfeng duduk lama di belakang mejanya sebelum menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, arah tenggara, risiko dan peluang hidup berdampingan, saya berharap Xuaner bisa pergi ke sini, dapat memecahkan kabut hidupnya, ayo keluar dari jalan emas sepenuhnya. Chen Xuan menurunkan kapal terbang air biru di tempat terpencil di pinggiran kota Sanshan. Ketika dia muncul lagi di jalan, dia sudah menjadi seorang pria modern yang mengenakan celana jeans putih, kemeja kotak-kotak, dan sepasang sepatu olahraga. Juga membawa tas komputer bahu, berpakaian seperti programmer standar. Chen Xuan memasuki peran tersebut dengan relatif cepat. Dia bahkan mengontrol pengeluarannya dengan ketat mulai sekarang. Dari pinggiran kota ke kota, dia bahkan tidak naik taksi, tetapi berjalan beberapa ratus meter ke terminal bus, lalu naik bus pinggiran kota memasuki kota. Tentu saja, Chen Xuan tidak melamar langsung ke Taoyuan. Dia menemukan asrama pemuda di dekat perusahaan, meminta 1 kamar seharga 80 yuan sehari, dan tinggal lebih dulu. Di kamar hotel, Chen Xuan membuka laptopnya dan pertama kali online untuk memahami situasi perusahaan Taoyuan. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di Zhongmen, dia masih tahu sedikit tentang situasi dunia sekuler. Adapun komputer dan internet keterampilan pengoperasian dasar tersedia secara alami. Chen Xuan mencari di Taoyuan dengan mesin pencari selama beberapa waktu, dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan ini tampak sangat menarik. Meskipun Taoyuan didirikan lebih dari 3 tahun yang lalu, Taoyuan telah menorehkan serangkaian prestasi yang mencengangkan. Hampir semua produknya bersifat bahan peledak, yang bisa dikatakan meledak di internet. Perkembangan perusahaan secara alami bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu 3 tahun,
ia telah berkembang dari perusahaan kecil yang baru didirikan menjadi perusahaan dengan aset miliaran. Chen Xuan memeriksa situasinya, dan hatinya sedikit tenang. Dia sangat khawatir ayahnya akan membiarkan dia pergi ke perusahaan kecil yang belum dikenal. Jika itu masalahnya, pada dasarnya akan berantakan. Bahkan di dunia sekuler, Chen Xuan berharap bisa menorehkan beberapa prestasi. Chen Xuan kemudian mengunjungi situs resmi Taoyuan dan Weiwei. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Taoyuan baru saja mengeluarkan pengumuman perekrutan. Cakupan rekrutmen ini cukup luas, meliputi sales, operasional, art design, dan tentunya ada di antara kebutuhan programmer, salah satunya adalah programmer yang membutuhkan kemampuan PHP. Ngantuk banget ngirim bantal, Chen Xuan tidak bisa menahan rasa bingungnya. Dia mengedit resumenya di laptopnya, pertama-tama mengirimkan salinan online ke Taoyuan, dan kemudian pergi ke toko percetakan terdekat untuk membuat beberapa salinan. Resume Chen Xuan sebenarnya sangat sederhana. Kekurangannya adalah dia tidak memiliki pengalaman kerja dan tidak memiliki kualifikasi akademis. Kali ini dia keluar dengan lebih mendesak. Jika tidak, ia dapat menggunakan kekuatan dunia sekuler Zhongmen untuk memberinya kualifikasi akademis. Chen Nanfeng menemukannya malam itu. Dia memintanya berangkat pagi-pagi keesokan harinya, tentu saja sudah terlambat. Apalagi Chen Nanfeng tidak menyebutkannya sama sekali. Memasuki perusahaan dengan resume yang glamor bukanlah suatu keterampilan, melainkan kemampuan dengan memasukkan kekuatan sendiri. Chen Xuan menulis di resumenya bahwa dia lulus SMA. Setelah bekerja selama beberapa tahun, dia melapor ke kelas pelatihan PHP. Dia tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya di perusahaan terkait, tetapi pengalaman praktisnya relatif kaya, dan dia telah menerima banyak pekerjaan secara online. Pekerjaan dilakukan dengan indah. Dalam email pengiriman resume, Chen Xuan juga melampirkan beberapa skrip yang biasa ia praktikkan saat belajar PHP. Hal selanjutnya adalah menunggu beritanya. Jika resume seperti Chen Xuan diinvestasikan di perusahaan lain, kebanyakan dari mereka akan langsung dibuang ke tempat sampah ketika disaring di tingkat pertama. Tapi Taoyuan sedikit berbeda. Taoyuan sendiri bukanlah satu-satunya ketua Dewan Akademik Xiaoruo Fei yang memiliki gelar sekolah menengah atas. Oleh karena itu, meskipun prioritas diberikan kepada talenta berpendidikan tinggi saat merekrut, hal tersebut tidak sepenuhnya memberikan peluang bagi kandidat dengan kualifikasi akademik rendah. Selain itu, beberapa skrip kecil yang dilampirkan pada Chen Xuan juga memainkan peran penting. Jam secara alami tidak mengenali level skrip. Awalnya resume seperti itu mudah dihilangkan, tetapi beberapa skrip kecil membuat komisaris personalia yang bertanggung jawab untuk menyaring resume agak tidak yakin. Alasan utamanya adalah bahwa perusahaan tersebut baru-baru ini tidak dapat merekrut programmer les, karena Taoyuan sendiri bukanlah perusahaan internet, sehingga tidak pernah menjadi perusahaan pilihan para petani kode. Tidak mudah untuk merekrut programmer yang terampil, jadi Hari tidak ingin mengambil resume ini dengan tergesa-gesa. Hilangkan saja, kalau rindu sapi, bukankah tidak mungkin berjalan-jalan? Oleh karena itu, Hari mentransfer resume dan lampirannya ke bagian teknis sesuai praktik. Hal-hal teknis tentu saja dinilai oleh tenaga teknis. Akibatnya, beberapa skrip Chen Xuan menyebabkan ribuan gelombang di departemen teknis. Walaupun jumlah kode dari skrip-skrip tersebut tidak terlalu banyak, namun orang yang familiar sekilas mengetahui bahwa logikanya jelas dan pemikirannya matang. Setiap fungsi, setiap panggilan, dan setiap variabel semuanya baik-baik saja, dan hampir tidak ada kata tambahan. Di mata programmer sejati, kode seperti itu penuh dengan estetika yang berbeda. Direktur teknis yang bertanggung jawab membentuk departemen pengembangan langsung membuat keputusan akhir dan memberitahu penulis yang menulis skrip ini untuk datang untuk wawancara. Alasan mengapa mereka tidak langsung direkrut, melainkan hanya untuk wawancara, wajar saja karena mereka hanya melihat kodenya saja, namun mereka tidak yakin apakah pembuat kode tersebut benar-benar orang yang menyerahkan resume, sehingga dilakukan ujian di tempat, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ketika Chen Xuan menerima pemberitahuan wawancara, dia baru saja mandi di kamar mandi sempit di asrama pemuda. Ini sudah menjadi kamar terbaik di hotel ini. Tidak perlu berbagi kamar dengan orang lain, dan ada kamar mandi terpisah, meskipun sangat kecil, tapi bagaimanapun juga, ini eksklusif untuk satu orang.
Setelah Chen Xuan mengetahui bahwa dia telah memasuki wawancara, dia tidak terlalu bersemangat. Ia tidak tahu bahwa mencari pekerjaan saat ini tidaklah mudah. Resumenya seperti ini bisa masuk wawancara, itu hanya kue. Setelah dengan sopan membuat janji dengan jam, dia menutup telepon. Kemudian dia mengeluarkan kristal roh dan duduk di tempat tidur untuk berlatih. Hal yang paling tidak dapat diterima oleh Chen Xuan tentu saja adalah lingkungan dunia sekuler. Sanshan sudah dikenal sebagai kota taman. Sebagai ibu kota provinsi, tingkat tutupan hutan termasuk yang tertinggi di negara ini, namun masih belum bisa memperbaiki lingkungan budidaya. Aura di sini tandus, kompleks, dan penuh kekerasan. Hanya 2 jam per hari hampir tidak dapat dikembangkan. Dan Tianyimen memiliki sejumlah besar pelindung leluhur untuk terus mengumpulkan dan memurnikan aura, secara alami dapat dipraktikkan kapan saja. Terlebih lagi, Chen Xuan, yang merupakan seorang tuan muda, memiliki lingkungan kultivasi yang jauh lebih baik daripada tempat tinggal murid biasa. Chen Xuan merasa jika dia tinggal di dunia sekuler terlalu lama, Xi Wei akan benar-benar mengalami kemunduran. Jika ingin berlatih di waktu selain waktu dan waktu anak, Anda hanya boleh menggunakan benda asing. Meskipun Biksu Jindan adalah yang paling cocok untuk menggunakan Yuan Jing, bahkan Tianyi, yang memiliki banyak uang, tidak dapat memberikan Yuan Jing kepada Chen Xuan terus-menerus, jadi ketika dia keluar, dia masih lebih banyak menggunakan Ling Jing. Ini sudah menjadi pamer pertama para tuan muda di dunia kultivasi, di mana biksu biasa bisa dengan sukarela menggunakan kristal roh untuk berlatih. Keesokan harinya, Chen Xuan datang ke gedung Taoyuan sesuai jadwal. Wawancara berjalan lancar. Wawancara ini adalah peran utama Direktur Departemen Pengembangan. Dia langsung menanyakan beberapa pertanyaan tentang PHP. Chen Xuan baik-baik saja dan salah, lalu dia memberikan kasus praktis untuk Chen Xuan. Meskipun ini hanya kasus kecil, Kepala Departemen Pengembangan tidak pernah menyangka bahwa Chen Xuan dapat menyelesaikannya saat itu juga. Dia bahkan mengusulkan untuk memberi Chen Xuan tempat kerja dan membiarkannya menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Faktanya, ini setara dengan persidangan. Tanpa diduga, Chen Xuan langsung mengeluarkan laptopnya di ruang pertemuan kecil wawancara, dan setelah membukanya, jari-jarinya melayang, dan kodenya selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Kepala Departemen Pengembangan tercengang. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa menulis kode tidak perlu dipikirkan, tidak perlu berhenti dan berpikir. Terlebih lagi, sungguh sia-sia menulis kode dengan tangan. Sangat mungkin untuk mempertimbangkan arahan pemain e-sports profesional. Kepala Departemen Pengembangan bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan kodenya dengan baik, dan telah memberi Chen Xuan nilai tinggi di dalam hatinya. Dan ketika dia benar-benar mulai memeriksa kodenya, dia benar-benar yakin lagi. Ini sepenuhnya konsisten dengan gaya kode di lampiran resume. Kodenya ringkas, logis, dan penuh estetika berbeda. Tuan dan Daniel seperti itu tidak dipekerjakan. Siapa lagi yang dipekerjakan? Kalau soal pendidikan, apa itu? Para master dan dokter perangkat lunak ditarik keluar, dan salah satunya adalah salah satunya, yang dapat melampaui teman saat ini dalam menulis kode. Berapa banyak yang bisa ada? Atau, apakah ada orang seperti itu? Kepala Departemen Pengembangan memutuskan untuk langsung mempekerjakan Chen Xuan, dan masa percobaan hanya 1 bulan. Kemudian tibalah wawancara dengan hari, yang merupakan prosedur yang diperlukan. Namun, karena pentingnya Kepala Departemen Pengembangan, ada juga seorang manajer yang diatur secara khusus untuk wawancara dengan Chen Xuan. Masalah utamanya adalah pengobatannya. Manajer, personalia bertanya kepada Chen Xuan berapa gaji idealnya. Chen Xuan menjawab tanpa berpikir, saya tidak memiliki gaji yang ideal. Saya akan mendapatkan sebanyak yang diberikan perusahaan. Manajer personalia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia dengan cepat menunjukkan senyum profesional dan berkata, saya dapat memberi Anda 8K di sini. Tentu saja, ini adalah masa percobaan gaji. Setelah regularisasi, bisa naik lagi. Selain itu, perusahaan baik staf teknis maupun staf administrasi dibayar gaji pokok berdasarkan tingkatan. Ada peluang untuk promosi dan kenaikan gaji 2 kali setahun. Jika Anda lulus penilaian, Anda dapat mencapai kenaikan gaji. Rumah yang disewa oleh Chen Xuan berjarak sekitar 3 km dari gedung kantor pusat perusahaan Taoyuan saat ini. Jarak ini sangat dekat.
Dia memutuskan untuk mengendarai sepeda bersama ke tempat kerja setiap hari. Sejak dia datang untuk merasakan dunia, dia harus mengalami kehidupan orang-orang biasa dari segala aspek. Ini adalah apartemen tunggal di gedung komersial dan residensial. Ini tidak terlalu baru, tapi sangat bersih luar dan dalam. Tata letak satu ruangan, satu aula, satu dapur, dan satu kamar mandi sudah cukup untuk Chen Xuan yang tinggal sendirian. Areanya kecil, tidak masalah sama sekali. Berbicara tentang satu kamar tidur dan satu aula, sebenarnya kamar tidur itu terbuka, dan sebagian kecil yang terhubung dengan kamar tidur itu dianggap sebagai ruang tamu. Yang paling memuaskan bagi Chen Xuan adalah apartemen kecil ini juga memiliki jendela ceruk yang relatif besar. Karena lantainya tinggi, duduk di jendela ceruk bisa melihat pemandangan kota Sanshan. Dia merasa duduk di sini untuk berlatih sangatlah bagus. Sewa apartemen kecil ini 1.800 yuan sebulan. Bagi seorang programmer baru, ini merupakan konsumsi yang relatif mahal. Namun, setelah membandingkan Xuan Chen, dia memutuskan untuk menyewa set ini. Karena budidayanya tidak bisa dihentikan, sebaliknya budidayanya tidak akan maju mundur, sehingga kebutuhan privasi ruang hidup relatif tinggi. Dia lebih suka menabung di daerah lain, dan juga mencari rumah yang relatif lebih baik. Chen Xuan menghabiskan satu hari membersihkan kamar dan membersihkan kamar, kemudian pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, ditutupi dengan spray dan selimut baru, dan lemari es yang ditinggalkan oleh pemiliknya juga sudah penuh. Setelah sibuk bekerja, Chen Xuan mandi di kamar mandi kecil apartemen, mengenakan pakaian rumah yang baru saja dibelinya di supermarket, dan ambruk di sofa di ruang tamu kecil. Chen Xuan merasakan sedikit kepuasan. Keesokan harinya, Chen Xuan bangun pagi-pagi, menyapu sepeda bersama di dekat komunitas, dan perlahan berjalan menuju gedung Taoyuan. Kemarin malam, Chen Xuan memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan dan mempelajari sepeda bersama di dekat komunitas. Kemudian ia memilih merek dengan kualitas yang relatif baik dan sumber daya mobil yang memadai. Dia menagih kartu bulanan dalam jumlah tak terbatas di muka. Dapat menghemat banyak uang. Setelah datang ke Taoyuan, Chen Xuan pertama-tama menemui personel untuk menjalani prosedur orientasi. Sekarang perusahaan Taoyuan sangat formal, semua proses distandarisasi, dan Chen Xuan memiliki identitas asli yang lengkap, termasuk kartu bank, semuanya sudah lengkap, jadi dia segera menyelesaikan formalitas dan mendapatkan lencana hijau miliknya sendiri yang mewakili karyawan selama masa percobaan. Lencana ini sangat berguna. Saat Anda naik lift, lencana dengan level berbeda memiliki izin berbeda. Selain itu, Anda dapat menggunakan lencana ini dalam adegan kerja meninju, makan di kafetaria, dan sebagainya. Setelah melalui prosedur orientasi, Chen Xuan didampingi oleh seorang komisaris. Personalia, melapor ke Departemen Pengembangan. Departemen Pengembangan adalah departemen yang baru didirikan, dan proyek terbesar saat ini adalah pembangunan Taoyuan Mall. Kepala Departemen Pengembangan bernama Yang Xincheng, yang mewawancarai Chen Xuan kemarin lusa, dan dia juga pejabat baru. Yang Xincheng memiliki kesan yang sangat baik terhadap Chen Xuan, dan sangat senang melihat Chen Xuan akhirnya menyelesaikan prosedur masuk. Dia secara pribadi membawa Chen Xuan berkeliling Departemen Pengembangan. Di departemen yang baru dibentuk ini, banyak personelnya yang merupakan tenaga teknis yang diambil dari berbagai departemen, dan banyak pula rekrutan baru. Area kantor baru saja dialokasikan. Meskipun semua orang baru saja pindah, ketertiban kantor tertata rapi, dan Chen Xuan dapat merasakan bahwa setiap orang tampaknya dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Jelas tim ini sangat energik. Semua orang juga sangat tertarik dengan pendatang baru yang membawa situs familiar tersebut ke bos secara pribadi, dan mengarahkan pandangan mereka pada Chen Xuan dengan rasa ingin tahu. Yang Xincheng tidak dengan sungguh-sungguh memperkenalkan Chen Xuan kepada semua orang, tetapi setelah menghabiskan banyak waktu bersama Chen Xuan, dia mengaturnya dalam tim proyek. Sesuai dengan kebutuhan proyek Taoyuan Mall, Departemen Pengembangan membagi beberapa kelompok proyek yang masing-masing bertanggung jawab atas suatu tugas. Faktanya, banyak orang di sini tidak datang beberapa hari sebelum Chen Xuan, tetapi beberapa orang memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, sehingga mereka lebih diperhatikan. Tentu saja, penanggung jawab setiap tim proyek pada dasarnya adalah orang tua di perusahaan Taoyuan. Taoran,
Chen Xuan terlibat dalam PHP. Apakah kamu tidak berteriak-teriak karena kurangnya orang di sana? Xiao Chen diwawancarai sendiri. Bagian teknologinya baik-baik saja. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Yang Xincheng tersenyum. Xie Dingnan, sekitar 30 tahun, berkata. Ternyata, selain tas ransel dan kemeja kotak-kotak, programmer juga punya ciri-ciri rambut yang luar biasa. Karena mereka sering berada dalam kondisi penggunaan otak yang berlebihan, dan ketika bug berulang kali didebug, mereka sering menggaruk-garuk kepala, sehingga banyak programmer yang memiliki rambut yang relatif jarang. Xie Ding mungkin tidak cukup, tapi garis rambut tinggi dan usia pada dasarnya proporsional. Taoran, orang yang bertanggung jawab atas tim proyek tempat Chen Xuan ditugaskan, hanyalah Xie Ding, dan itu adalah tempat yang mengelilingi pusatnya. Kepalanya berkilau, dan rambut di sekitarnya relatif tipis, namun ia tetap bertahan untuk menghilangkan ke arah timur. Dinding melengkapi dinding barat, dan mengumpulkan rambut di sekitarnya dengan keras di tengah, berharap menimbulkan ilusi sedikit rambut di tengah. Taoran berhenti mengetik di keyboard, mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di atas bingkai kacamata, dan kemudian melirik ke arah Chen Xuan, berkata, Tuan Yang, terima kasih dan terima kasih. Saya sangat kekurangan tenaga kerja di sini, tetapi Anda menyerah di tengah salju. Kemudian, Taoran menatap Chen Xuan lagi dan bertanya, bukankah kamu dipanggil Chen Xuan? Chen Xuan berkata sambil tersenyum, ya, kamu bisa memanggilku Xiao Chen. Dari kelihatannya, Taoran yang berusia 30-an bisa menjadi paman Chen Xuan yang berusia awal 40-an. Tidak ada seorang pun yang terlihat buruk, dan ini bukan pengganggu. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Chen. Taoran berkata, haruskah kamu berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun? Pernahkah kamu melakukan proyek besar sebelumnya? Meskipun Chen Xuan terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya, dia tidak terlihat seperti pemuda berusia awal 20-an. Pada dasarnya, sepertinya dia berumur 26 atau 60 tahun. Seorang programmer seusia ini tentu mustahil. Itu baru debutnya. Jika dia tidak melakukannya dalam beberapa tahun, dia akan dipukuli sampai mati di pantai oleh programmer yang berusia di atas 35 tahun. Kecuali dia dipromosikan ke jabatan manajemen, jika dia hanya terlibat di bidang teknologi, tingkat eliminasinya sangat tinggi. Oleh karena itu, Taoran berasumsi bahwa Chen Xuan setidaknya adalah seorang pekerja terampil. Yang Xincheng berdeham ke samping dan berkata, itu. Taoran, Chen Xuan tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Kamu harus membawanya lebih banyak. Segera setelah itu, Yang Xincheng berkata lagi, tetapi tekniknya adalah sangat bagus. Menulis kode berjalan dengan cepat. Taoran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Dia mengira Yang Xincheng telah mengiriminya seorang petani kode yang terampil, tetapi ternyata dia adalah seorang pekerja magang yang lebih tua. Taoran menunjukkan ekspresi malu dan berkata, Tuan Yang, Anda juga tahu bahwa tugas kelompok kami adalah yang terberat. Saya khawatir kami tidak dapat membagi energi kami untuk membawa pekerja magang. Jika tidak, Anda mengaturnya Xiao Chen pergi ke grup lain. Sebelum berdirinya Departemen Pengembangan, Taoran dan Yang Xincheng berada di departemen yang sama, dan mereka juga berada di bawah departemen lama Yang Xincheng, sehingga mereka berani menawar di depan bos mereka. Yang Xincheng berkata sambil menangis dan tertawa, Taoran, kamu tidak akan mengira aku magang dan membiarkanmu mengambilnya. Kemana kamu ingin pergi? Saya berkata, Chen Xuan diwawancarai oleh saya secara pribadi, dan kekuatan teknisnya adalah sangat kuat. Mungkin pengalaman kerjanya kurang, tapi selama Anda menggunakannya dengan benar, dia akan segera memainkan peran penting. Benar-benar, Taoran jelas tidak percaya, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Yang, karena teknologi Xiao Chen bagus, maka Anda cukup mengaturnya ke dalam kelompok ternak tua. Wajah Yang Xincheng menunduk, dan berkata, apakah anak Anda menggelitik? Saya mengatur Chen Xuan ke kelompok Anda. Itu karena tugas Anda terlalu berat, dan saya akan menambahkan bantuan yang kuat kepada Anda. Apakah Anda berani mendorong 3 blok dan 4? Petik 2. Jangan berani. Taoran berkata cepat dengan wajah bahagia. Yang Xincheng melambaikan tangannya dan berkata, begini. Kamu sendiri yang akan membawa Chen Xuan selama ini. Penindasan tidak diperbolehkan. Oke, kata Taoran.
Tuan yang merasa tenang. Bagaimana saya bisa menindas orang seperti saya dengan jujur? Yang Xincheng mengabaikannya dan menoleh langsung ke Chen Xuan, berkata, Chen Xuan, ada kesempatan untuk menunjukkan tangannya kepada anak ini dan biarkan dia melihat kekuatanmu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, Tuan yang tersenyum, saya datang untuk belajar dari para pendahulu Anda, dan ketua tim Tao secara alami adalah panutan saya. Lebih baik bersikap seperti ini. Belajar giat. Perusahaan kini gencar mengembangkan mal online, dan teknologinya juga sangat menjanjikan. Kata Yang Xincheng. Setelah menyemangati Chen Xuan beberapa patah kata, dia meninggalkan Chen Xuan di kantor besar Departemen Pengembangan, dan kemudian kembali ke Departemen Pengembangan untuk menyia-nyiakan dirinya sendiri, dan petugas barunya mengambil banyak hal. Dia dapat meluangkan waktu untuk menemani Chen Xuan secara pribadi. Lingkaran tersebut telah menunjukkan banyak perhatian. Setelah mengatur Chen Xuan, dia secara alami harus kembali bekerja secepat mungkin. Setelah Yang Xincheng pergi, Tao Ran tidak memandang Chen Xuan sama sekali, tetapi sikapnya tidak antusias. Dia mengatur stasiun untuk Chen Xuan, dan dia diminta untuk membawa Chen Xuan ke departemen logistik untuk mengambil komputer kantor dan beberapa perlengkapan kantor. Mungkin demi kenyamanan programmer yang bekerja lembur. Departemen pengembangan dilengkapi dengan komputer laptop. Chen Xuan menerima ThinkPad baru. Sedangkan untuk tempat kerja, pendatang baru dalam masa percobaan tentu saja tidak akan mendapatkan posisi yang baik. Kantor Chen Xuan berada di dekat pintu, dan menghadap jauh dari pintu kantor. Dalam posisi ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menyentuh ikan, jika tidak maka akan sulit dideteksi ketika pemimpin berada di belakangnya. Chen Xuan dengan cepat membereskan mejanya, mengaktifkan komputer baru dan menginstal perangkat lunak yang umum digunakan. Setelah semuanya siap, dia pergi ke kantor Tao Ran dan memintanya untuk meminta tugas.